Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Lukas pasal 3 ayat 1 sampai ayat 20 dengan tema persiapan untuk menyambut Tuhan. Dalam Alkitab, kisah pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis tercatat dimulai dari Injil Lukas pasal 2. Dalam bagian tersebut dijelaskan bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang tokoh Alkitab yang dipilih oleh Allah dan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Hal itu disampaikan oleh seorang malaikat Gabriel yang menjadi utusan Allah kepada Imam Zakaria ayahnya. Bahkan dikatakan ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Karena kelahiran Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan orang berdosa mengalami pertobatan dan memberi diri dibaptis. Demikianlah hal ini ditegaskan dalam Lukas pasal 3 bahwa datanglah firman Allah kepada Yohanes di padang gurun. Dalam ayat 3 dan 4 menyatakan, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Dalam ayat tersebut Yohanes melakukan tugasnya untuk orang banyak dengan menyampaikan seruan untuk bertobat. Bertobat yaitu dengan meninggalkan cara hidup yang lama dan menjalani hidup sebagai manusia yang baru. Dalam hal ini tentu saja Yohanes Pembaptis mengingatkan setiap orang dengan bertobat berarti melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Apa yang menjadi persiapan kita menyambut kedatangan Tuhan? Pertama, memberi diri dibaptis. Ayat 3. Salah satu keputusan yang diambil setelah seseorang bertobat yaitu siap dibaptis. Dibaptis membuktikan bahwa seseorang yang mengalami pertobatan sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Allah sudah mengampuni dosanya, ia mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Bahkan ia siap hidupnya berbuah, sebagaimana dikatakan dalam ayat 8 demikian. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Apa buah pertobatan itu? Dalam ayat 10-14 buah pertobatan yang dikatakan Yohanes kepada orang banyak, pemungut cukai dan prajurit yaitu pertama, menunjukkan kasih. Kedua, integritas dalam pekerjaan. Ketiga, tidak memanfaatkan kuasa demi kepentingan diri sendiri. Apa yang akan kita peroleh apabila hidup kita tidak menghasilkan buah? Dalam ayat 9 tertulis, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Kemudian ayat 17, alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengerikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Kedua, meluruskan jalan untuk Tuhan. Ayat yang keempat. Kehidupan kita sebagai orang percaya seringkali mengalami jatuh bangun dalam mengiring Tuhan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena jalan yang kita lewati setiap hari masih banyak lembah, gunung, dan bukit yang tidak rata. Semua jalan kehidupan yang ada di depan kita penuh dengan liku-liku yang belum lurus dan berlekuk-lekuk. Kita menjadi naik turun dalam mengiring Tuhan. Iman kita mudah goyah, sehingga kita tidak dapat melihat keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Disinilah kita perlu mempersiapkan hati kita untuk meluruskan jalan sebagai persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Kita perlu belas kasihan Tuhan yang membela hidup kita. Karena bersama Tuhan kita dapat melewati setiap lembah, gunung, dan bukit yang tidak rata. Firman Tuhan menguatkan kita dalam ayat 5 dan 6 tertulis, setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Dalam ayat tersebut mengingatkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun yang kita hadapi, karena kita harus memiliki kerinduan agar hidup kita memperoleh keselamatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari sebagai orang percaya, kita memiliki sikap hidup yang selalu mempersiapkan diri untuk hidup menyambut kedatangan Tuhan. Memiliki hati yang mau memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus,
agar kita juga bisa menghasilkan buah-buah pertobatan sesuai firman Tuhan. Bahkan kita juga dapat selalu membuka hati untuk meluruskan jalan menerima Yesus masuk di hati dan hidup kita setiap hari. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 menyatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.